Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas B. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sasaran dan strategi penyuluhan mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 dasar-dasar penyuluhan. Saya sendiri, Saprul Hair, Mirem 03.01.21.02.02 sebagai moderator. Cahnia Mezita Mirem 03.01.21.01.82 sebagai pemateri. Khairul Cahyo Nugroho Mirem 03.01.21.01.83 sebagai pemateri. Lulu'ah Haki Rahmani Nirem 03.01.21.01.92 sebagai pemateri. Maharani Simbiroh Sejati Nirem 03.01.21.01.93 sebagai pemateri. Sandika Cahya Hak Nirem 03.01.21.02.03 sebagai pemateri. Wulan Magepiro Nirem 03.01.21.02.09 sebagai pemateri. Materi akan disampaikan oleh Khairul Cahyo Nugroho. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar dan pengertian sasaran penyuluhan. Baik, dasar sasaran dan strategi penyuluhan itu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tentang Surat Penegasan, Persetujuan, dan Penyediaan Kredit atau biasa disingkat dengan SP3K tahun 2006. Nah, menurut Karta Saputra 1994 disebutkan bahwa sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama atau pelaku kegiatan pertanian dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dalam pembangunan pertanian berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara praktek yang dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi petani yang selalu berkembang menjadi kebutuhan para petani tersebut. Selanjutnya, pengertian sasaran penyuluhan. Sasaran penyuluhan dapat dilihat dari dua pendapat, yaitu yang pertama Benor dan Harrison 1977. Mereka menginformasikan bahwa sasaran penyuluhan adalah meningkatkan produktivitas usaha. Kemudian Kelsey dan Herne tahun 1955, selanjutnya Legers dalam Kamat 1961, kemudian Suyitno 1968, maupun Combs dan Ahmed tahun 1974, bahwa sasaran penyuluhan adalah peningkatan perilaku seseorang ataupun warga masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan hierarki kawasan kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam menerima dan menggunakan ide baru, perbaikan usahanya dalam hidup. Kemudian secara singkat bahwa sasaran penyuluhan adalah perubahan dan peningkatan perilaku orang per orang atau warga masyarakat yang sekaligus meningkatkan produktivitas usaha dalam hidup. Jeremy 1994. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wulan Magepiro. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan sasaran penyuluhan dan pengertian strategi penyuluhan. Yang pertama, sasaran penyuluhan. Menurut Undang-Undang Dasar RI Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Bab 3 Pasal 5, mengatakan bahwa sasaran penyuluhan pertanian adalah yang pertama,
pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Yang kedua, sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga, sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Adapun pengertian sasaran penyuluhan yang lainnya menurut Sujitno tahun 1968 mengatakan bahwa sasaran penyuluhan ini adalah petani dan keluarganya, yaitu bapak petani, ibu petani, pemuda atau pemudi, ataupun anak-anak petani. Terus menurut Toto Mardikanto dan Sri Sutani tahun 1982, sasaran penyuluhan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sasaran utama penyuluhan pertanian, yaitu petani dan keluarganya. Yang kedua, sasaran penentu dalam penyuluh pertanian, yaitu pengusaha atau pimpinan wilayah, tokoh-tokoh informal, para peneliti atau para ilmuwan, lembaga pengkreditan, produsen dan penyalur pengusaha atau industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Yang ketiga, sasaran pendukung penyuluhan pertanian, yaitu para pekerja sosial, seniman, konsumen hasil-hasil pertanian, biro iklan. Yang kedua, pengertian strategi penyuluhan. Kegiatan penyuluhan pertanian ini memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan penyuluhan pertanian itu memerlukan strategi agar tujuan yang diinginkan itu tercapai. Sebelum merumuskan suatu strategi yang ingin diterapkan, setiap kegiatan penyuluhan pertanian itu mengingat peran penyuluhan sebagai perantara atau penghubung antara kegiatan penelitian pertanian dan penerapan teknologi yang dilaksanakan petani sebagai pengguna hasil-hasil penelitian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandika Cahyaha. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Materi berikutnya ialah strategi penyuluhan pertanian. Jadi, dalam penyuluhan sendiri ada strategi yang harus diterapkan dalam penyuluh. Apa saja itu? Yang pertama ialah kebijakan pertanian dan tujuan pembangunan. Yang kedua ialah identifikasi kategori petani. Yang ketiga, perumusan strategi penyuluhan. Berikutnya, yaitu yang pertama ialah kebijakan pertanian dan tujuan pembangunan. Apa itu? A. Alternatif teknologi pertanian akan diterapkan. Maksudnya ialah teknologi pertanian, teknologi hemat tenaga, teknologi hemat lahan, teknologi yang berskala netral, dan teknologi tepat guna. Pemilihan strategi penyuluhan harus memperhatikan tipe-tipe teknologi pertanian yang ingin disuluh untuk diterapkan pada petani sasarannya. Berikutnya ialah B. Pekaji ulang terhadap strategi penyuluhan. Strategi penyuluhan yang dilaksanakan selalu mengacu pada teori difusi, yaitu apa? Yakni menggunakan petani lapisan atas atau perintis sebagai sasaran utama penyuluhan. Terima kasih moderator. Waktu tempat saya kembalikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Luluah Haki Rahmani. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik moderator, terima kasih untuk waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kategori petani. Kegiatan penyuluhan berhadapan dengan sasaran penyuluhan yang sangat beragam, baik ragam kondisi wilayahnya maupun keragaman keadaan sosial ekonominya. Beberapa keragaman yang sering menjadi kendala penyuluhan pertanian adalah yang pertama, keragaman zona ekologi pertanian. Yang kedua, keragaman dalam kemampuannya untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti pengetahuan, keterampilan, dana, dan kelembagaan. Yang ketiga, keragaman jenis kelamin. Yang keempat, keragaman umur sasaran. Perlu diketahui juga, sehubungan dengan masalah ini, strategi penyuluhan juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan wilayah penyuluh yang akan dilayani.
Yang kedua, upaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan rekomendasi teknologi yang tepat guna. Menurut Van de Ven dan Haunkes pada tahun 1985 menawarkan adanya 3 strategi yang dapat dipilih, yaitu yang pertama, rekayasa sosial, yang kedua, pemasaran sosial, dan yang ketiga, partisipasi sosial. Sedangkan menurut Mardikanto pada tahun 1995 menyatakan bahwa meskipun strategi partisipatif dapat dinilai sebagai strategi terbaik, sesungguhnya tidak ada strategi penyuluhan yang selalu efektif dan baik untuk semua kelompok sasaran, karena pilihan strategi tergantung pada motivasi penyuluh dan perlu memperhatikan kondisi kelompok sasaran. Itu saja. Mungkin moderator bisa melanjutkan materi ini ke pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Chania Maizita. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan strategi penyuluhan. KULP 1977 mengemukakan kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan pada tahapan-tahapan pembangunan pertanian yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama yaitu tahapan pra-pembangunan. Pada tahapan ini, penyuluhan pertanian belum dilaksanakan, akan tetapi sedang dipersiapkan. Yang kedua yaitu tahapan eksperimental. Pada tahapan ini, penyuluhan pertanian diharapkan sudah mencapai 1-20% petani sasarannya untuk dijadikan demonstrator. Yang ketiga yaitu tahapan pembangunan komoditi. Pada tahapan ini diharapkan penyuluhan pertanian sudah mencapai 20-40% petani untuk mengadopsi penerapan input-input baru. Yang keempat yaitu tahapan pembangunan komoditi. Perbedaannya dengan tahapan sebelumnya, pada tahapan ini diharapkan sudah mencapai 100% petani yang dilibatkan dalam seluruh proses kegiatan usaha tani yang meliputi alokasi sumber daya, kemudian pemasaran, dan upaya-upaya untuk mengubah perilaku petani dari petani subsistem ke petani komersial. Yang kelima yaitu tahapan diversifikasi usaha tani bernilai tinggi. Pada tahapan ini penyuluhan juga diharapkan sudah mencapai 100% petani yang dilibatkan dalam usaha tani komersial, yang diharapkan sudah bisa memproduksi produk-produk yang bernilai tinggi. Yang terakhir yaitu tahapan intensifikasi modal. Pada tahapan ini, penyuluhan pertanian juga diharapkan sudah mencapai 100%, yaitu pemanfaatan lahan secara optimal dengan modal yang sedikit atau modal yang intensif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maharani Simbi Rohsajati. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Terima kasih moderator. Perumusan strategi penyuluhan pertanian juga harus diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan kaum perempuan dan generasi muda dalam penyuluh pertanian. Peningkatan peran wanita atau perempuan dalam penyuluh pertanian perlu diperhatikan bahwa yang pertama, kaum perempuan terbukti memberikan kontribusi yang besar dalam pertanian, tetapi masih jarang dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan penyuluhan pertanian. Yang kedua, kaum perempuan belum memperoleh perhatian yang sederajat dengan kaum pria, baik dalam kegiatan penyuluhan maupun dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pertanian. Sedangkan yang berkaitan dengan peningkatan peran generasi muda, yang pertama, pengembangan kepemimpinan, yang bertujuan untuk menyiapkan peran sebagai pelopor pembangun di masa depan. Yang kedua, kewarganegaraan, yang bertujuan untuk memupuk rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang peka terhadap masalah-masalah pembangunan nasional dan selalu sadar tentang perlunya pembangunan. Yang ketiga, pengembangan pribadi, khususnya yang berkaitan dengan perilaku, kepercayaan diri, dan keterampilan mengemukakan pendapat melalui latihan berorganisasi. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi dengan baik. Jadi kita dapat simpulkan
Sasaran penyuluhan pertanian adalah pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan, meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Pemilihan sasaran penyuluhan harus tepat agar materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan penyuluhan pertanian perlu dilandasi oleh strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perumusan strategi penyuluhan pertanian juga harus diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan kaum perempuan dan generasi muda dalam penyuluhan pertanian. Penentuan strategi perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, spesifikasi tujuan penyuluhan untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian. Yang kedua, identifikasi kategori petani. Yang ketiga, perumusan strategi penyuluhan untuk penerapan teknologi. Yang keempat, pemilihan metode penyuluhan yang diterapkan. Terima kasih, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita dan menambah pengetahuan dan penyampaian ilmu yang baru. Untuk saran, kritik, maupun pertanyaan bisa disampaikan di link Padlet ataupun di room Zoom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.